Bismillahirrohmanirrohim. Ini adalah biografi tentang Syekh yang terkenal, yaitu Imam Ibnu Malik, pengarang kitab Alfiyah. Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Toy Al-Jayani atau lebih dikenal dengan Ibnu Malik, lahir di Jaen, Al-Andalus, pada tahun 600 Hijriah, dan wafat pada tahun 672 Hijriah atau tanggal 22 Februari tahun 1274 di Damaskus, Syam. Adalah seorang ulama di bidang bahasa Arab dan Nahwu, pada abad ke-7 Hijriah, yang memiliki banyak karya dan karya yang paling terkenal adalah Alfiyah Ibnu Malik. Pertama kali ia menuntut ilmu dengan ulama di Andalusia, seperti Abu Ali As-Sishalwabain, kemudian ia pergi ke timur, dan sempat tinggal di Aleppo untuk menuntut ilmu dengan Ibnu Al-Hajib dan Ibnu Yaisi. Ia merupakan salah satu imam dalam bidang Nahwu dan bahasa Arab, juga di bidang syair Arab, qiraat Al-Quran, dan hadits. Selain itu ia juga sering membuat berbagai syair dan yang paling terkenal adalah Alfiyah Ibnu Malik dan Al-Kafiyah As-Syafiyah yang terdiri dari 3.000 bait. Setelah beliau banyak mengembara menuntut ilmu di dua kota ini, nama Ibnu Malik pun mulai dikenal dan dikagumi oleh para ilmuwan, karena kecerdasan dan kejernihan pemikirannya. Ia banyak menampilkan teori-teori Nahwu yang jarang diketahui oleh orang-orang Syria waktu itu. Untuk menguatkan teorinya ini, Ibnu Malik sang sarjana besar kelahiran Eropa ini, senantiasa mengambil dalil, syahid dari ayat-ayat Al-Quran, hadits dan juga syair-syair sastrawan Arab ternama. Semua pemikiran beliau ini, banyak dituangkan dalam kitab-kitab karangannya yang berbentuk nazom, yaitu syair puitis, atau berbentuk natsar, prosa. Teori Nahwu semacam ini banyak diikuti oleh murid-muridnya, seperti Imam Ibn Al-Athor, Al-Mizzi, Al-Zahabi, Al-Sairafi, dan Ibn Jama'ah, An-Nawawi. Dan Imam Nawawi merupakan salah satu murid kesayangan beliau, yang disebutkan sebagai contoh dalam bab ibtidah, dan telah ada sosok lelaki mulia di sisi kami. Karena begitu cintanya Imam Ibnu Malik akan ilmu-ilmu Allah, selain beliau ahli dalam bidang ilmu tata bahasa Arab, Nahwu Sorof, beliau juga ahli dalam ilmu qiraat Al-Quran, tafsir dan hadis. Diceritakan bahwa beliau adalah kepala madrasah di daerah Damaskus, sedang kotli dan muftinya pada saat itu adalah Ibnu Holkan, seorang ulama ahli sejarah yang alim. Tapi Ibnu Holkan selalu makmum pada Imam Ibnu Malik dalam setiap sholat berjamaah, dan ketika Ibnu Malik hendak pulang ke rumah, Ibnu Holkan selalu mencium dan memegang tangan beliau untuk diantarkan sampai rumahnya. Itu semua dilakukan karena takdim beliau pada Imam Ibnu Malik. Imam Ibnu Malik sangat terkenal dengan sifat waronya. Salah satunya dan mungkin yang harus kita contoh adalah, beliau tidak pernah mutola'ah, belajar ilmu, dalam keadaan hadas. Beliau selalu belajar dan mengajar dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Ibnu Malik tidak pernah malu untuk mencari seseorang, sebagai sarana mengamalkan ilmu beliau. Diceritakan karena begitu cintanya sang imam akan menghafal suatu ilmu, ketika sang imam akan wafat beliau masih menyempatkan waktu untuk menghafal 8 bait dari ilmu tata bahasa Arab. Dan sebagai suri tauladan adab beliau adalah ketika beliau mengarang kitab Alfiyah tidak berani menyelesaikannya sebelum mendapat izin dari guru beliau yaitu Imam Ibnu Mukti. Diceritakan semasa Ibnu Malik mengarang Alfiyah dan baru sampai pada nazom, Faikotan Alfiyah Tabni Mukti, beliau mengalami kesusahan. Hingga beliau tidak mampu lagi untuk melanjutkan kitab yang akan dikarangnya. Bait-bait Alfiyah yang sebelumnya telah tersusun dalam pikiran beliau, seakan-akan sirna begitu saja tanpa bekas dan sebab yang dimengertinya. Setelah beberapa hari kemudian dalam sebuah tidurnya, beliau bermimpi bertemu dengan seseorang yang tak dikenalnya. Dalam mimpinya tersebut terjadi dialog antara orang tadi dengan Ibnu Malik. "Wahai Ibnu Malik, saya mendengar bahwa kamu telah mengarang kitab Alfiyah yang menerangkan ilmu Nahwu. Apakah itu benar?" "Iya," jawabnya. "Sampai di manakah kamu mengarang kitab tersebut?" Beliau menjawabnya, "Sampai batas nazom, Faikotan Alfiyah Tabni Mukti." "Mengapa kamu tidak melanjutkannya?" "Semenjak hari itu saya tidak mampu meneruskan lagi." "Apakah kamu ingin melanjutkannya?" "Sudah barang tentu saya ingin melanjutkan karangan tersebut," jawabnya. "Apakah orang yang masih hidup mampu mengalahkan 1000 orang mati?" Menyindir Imam Ibnu Malik yang merasa karangannya lebih baik daripada karangan gurunya yaitu Imam Ibnu Mukti yang sudah wafat. Mendengar jawaban ini Ibnu Malik merasa kaget.
Dan saat itulah beliau tersadar, dari apa yang ia ucapkan dalam salah satu bait yang dikarangnya, lebih mengunggulkan kitab Alfiyah hasil karyanya, ketimbang kitab Alfiyah hasil karya gurunya Ibnu Mukti. Secara spontanitas beliau bertanya, apakah tuan yang bernama Ibnu Mukti? Orang tersebut menganggukkan kepala. Seketika itu juga Ibnu Malik merasa malu kepada sang guru, dan pada keesokan harinya beliau kemudian meralat dengan lafaz lain yang ditujukan untuk memuji Ibnu Mukti dengan kalimat wa huwa bisabkin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila. Beliau adalah orang lebih pantas untuk mendapatkan pujian dari saya. Setelah itu beliau mampu meneruskan karangan beliau hingga sempurna. Itulah sekelumit cerita atau kisah yang dialami Imam Ibnu Malik sewaktu mengarang kitab Alfiyah. Dari situ kita bisa mengambil hikmah yang besar tentang pentingnya tawadu dan takdim pada guru-guru kita, meskipun ilmu yang kita miliki suatu saat mungkin melebihi beliau. Imam Ibnu Malik adalah sosok orang yang sangat alim dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, terutama dalam ilmu tata bahasa Arab, sehingga beliau banyak menuangkan pemikiran-pemikiran beliau dalam bentuk kitab-kitab karangan beliau sendiri. Di antara karangan Imam Ibnu Malik yang populer adalah 1. Alfiyah Ibnu Malik, juga dinamakan Khulasoh. 2. Al-Kamalul Umdah dan Syarahnya. 3. Al-Kafiyah dan Syarahnya. 4. At-Tasil dan Syarahnya. 5. Fawaid Nahwawiyah wal Maqasid Nahwiyah. 6. At-Taudih. 7. Al-Qasidah Atoyah. 8. Al-Alam. 9. Lamiyatul Afal. 10. Tasilul Fawaid. Nazom Kitab Alfiyah Ibnu Malik merupakan ringkasan atau khulasoh dari kitab Nazom Al-Kafiyah Al-Syafiyah karya Imam Ibnu Hajib yang wafat tahun 646 Hijriah, 1249 Masehi, yang terdiri dari 2757 bait. Kitab ini menyajikan semua informasi tentang ilmu nahwu dan sorof yang diikuti dengan komentar atau syarah. Kemudian kitab ini oleh Ibnu Malik diringkas menjadi 1000 bait, ditambah 2 nazom penutup, yang kini lebih dikenal dengan nama Alfiyah Ibnu Malik. Kitab ini terdiri dari 80 bab, dan setiap bab diisi oleh beberapa bait nazom. Bab yang terpendek hanya mencakup 2 bait seperti bab Ikhtisosh. Adapun bab yang terpanjang adalah Jamak Taksir, karena berisi 42 bait nazom. Di dalam mukodimahnya, Imam Ibnu Malik menyebutkan bahwa beliau dalam mengarang kitab Alfiyah memakai bahar atau irama rojas. Secara ringkas kitab Alfiyah Ibnu Malik mencakup beberapa hal, sebagaimana disebut dalam mukodimahnya, yaitu 1. Menghimpun semua permasalahan nahwu dan sorof yang dianggap penting. 2. Menerangkan hal-hal yang rumit tentang nahwu sorof, dengan bahasa yang singkat dan mudah difahami. 3. Memberi jaminan pemahaman, dan membangkitkan perasaan senang bagi orang yang ingin mempelajari isinya. Dalam kitab Kasful Zunun disebutkan, bahwa ulama yang menulis syarah Alfiyah berjumlah lebih dari 40 orang. Mereka ada yang menulis dengan panjang lebar, dan ada yang singkat atau mukhtasor, dan ada pula ulama yang tulisannya belum selesai. Di sela-sela itu muncullah beberapa kreasi baru, dari beberapa ulama yang memberikan catatan pinggir atau hasyiyah terhadap kitab-kitab syarah. Syarah Alfiyah Ibnu Malik pertama kali ditulis oleh putra beliau sendiri, yaitu Muhammad Badruddin, bin Muhammad, bin Abdullah bin Malik, wafat 686 Hijriah. Di antara penulis-penulis syarah Alfiyah Ibnu Malik lainnya adalah Al-Muradi, wafat 749 Hijriah, Ibnu Hisham wafat 761 Hijriah, Ibnu Aqil wafat 769 Hijriah, dan Al-Ashimuni, wafat 929 Hijriah, Ibnu Jamah wafat 819 Hijriah, Al-Aini, wafat 855 Hijriah, Zakaria Al-Ansori, wafat 191 Hijriah, As-Sayuti, wafat 911 Hijriah, Ibnu Qasim Al-Abadi, wafat 994 Hijriah, dan Taqiyuddin Ibnu Abdul Qadir At-Tamimi, wafat 1005 Hijriah, dan lain-lain. Ibnu Malik adalah ulama besar, yang kini beliau telah meninggalkan kita. Beliau wafat pada malam Rabu tanggal 12 Syaban 672 Hijriah, dalam umur 75 tahun.
Tapi namanya sampai saat ini masih kita sebut, dan kita kenang, serta hasil karyanya pun masih kita geluti dan pelajari. Beliau seakan-akan masih hidup di tengah-tengah kita. Dan marilah kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima jasa beliau dan guru-guru kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.